Oke guys, sekarang kita coba lihat data dari coinglass.com ya. Ini adalah data liquidation map. Nah, apa itu? Ini adalah data-data posisi yang terlikuidasi akibat pergerakan volatilitas harga. Nah, di sini kamu bisa lihat kalau mau buka ya, kamu buka aja di coinglass.com. Ini saya bikin alamat webnya, kamu bisa lihat sendiri nanti. Apa artinya ini? Nah, kita lihat yang di sini dulu ya, likuidasi total. Ada yang long, ada yang short. Bagi yang masih newbie belum paham, long itu apa? Long itu berarti dia buy ya, sama dengan membeli, dengan leverage, dengan spekulasi bahwa harga itu bakalan naik. Dengan leverage berarti ada pengungkitnya, misalnya dia pakai 25 kali, pakai 50 kali, dan seterusnya. Semakin tinggi leverage-nya, tentu risikonya semakin besar. Kebalikannya itu yang short. Short itu dia berspekulasi bahwa harga itu bakalan turun. Jadi kalau harga dia turun, dia dapat profit gitu ya. Jadi dia kalau di future, pasar future itu ada, kita bisa dua arah itu. Bisa buy long, bisa sell short gitu ya. Itu buat yang newbie yang nggak paham apa maksudnya long short ya. Jadi pasar itu kan ada dua ya, ada yang spot, ada yang future. Nah, cuma kalau yang future ini, kalau buat yang newbie ya risikonya kamu bisa terlikuidasi, uang kamu bisa hilang ketika harga berlawanan arah dengan apa yang kamu, eh, maksudnya dengan apa yang kamu ambil keputusan ya. Kalau kamu ambil keputusan untuk buy long, ternyata dia berlawanan arah, malah dia turun, uang yang kamu masukkan tadi itu bisa terlikuidasi alias bisa hilang jadi debu. Nah, itu bahayanya kalau future. Ya, nanti kita bahas dengan rinci di video yang lain bagaimana sebenarnya future market itu. Kali ini saya ingin tunjukkan kepada kamu, terutama yang masih newbie. Ini adalah websitenya coinglass.com. Kamu bisa buka sendiri, ini saya kasih alamatnya. Nanti kamu bisa ketik di komputer ataupun di HP kamu. Kamu bisa lihat liquidation map ya, maksudnya berapa banyak orang yang terlikuidasi. Di bagian ini kamu lihat liquidasi total ada 1H rek. Itu maksudnya apa? 1H itu 1 hour, 1 jam ya. Rek itu maksudnya yang terlikuidasi ya, yang jadi debu duitnya gitu, dia hilang ya karena margin call. Dalam 1 jam itu yang long itu yang terlikuidasi itu 4,92 M, itu million, juta ya. Jutanya bukan dalam rupiah tapi dalam dolar. Yang long itu kena 4,92 juta dolar yang mengambil posisi long, buy long itu ya. Itu jadi debu, uangnya hilang ya. Ada totalnya dalam 1 jam itu, 1 H rek. Itu dalam 1 jam sudah 4,92 juta dolar. Sedangkan yang short itu kena 5,87 juta dolar. 1H ya. Sebelahnya kamu lihat ada 4H. Yang ini 4H. 4H ini berarti 4 jam. H itu hour ya. Hour itu kan bahasa Inggris, 4 jam. Rek itu yang terlikuidasi, yang hilang duit dalam 4 jam, yang ambil future market ini ya, yang pakai leverage itu. Di posisi long ada 142,47 juta US dollar. Wow, banyak sekali ya yang kena. Sedangkan yang masang posisi short itu terlikuidasi 49,87 juta dolar dalam 4 jam. Dan dalam 12 jam kamu bisa lihat sendiri totalnya 744,85 juta US dollar. Itu bukan sedikit itu guys ya, banyak sekali. Yang longnya 654,47 juta, yang shortnya 90,38 juta US dollar. Dalam 24 jam terakhir, wow, billion ini miliar, bukan dolar lagi guys ya. Dalam 24 jam terakhir 1,51 miliar US dollar ya totalnya. Yang short ya maaf, yang long itu terlikuidasi dalam 24 jam terakhir 1,38 billion US dollar, 1,38 miliar US dollar. Sedangkan yang short yang terlikuidasi 138,42 juta dolar. Jadi yang long ini banyak yang kena ya, yang masang posisi long habis semua itu ya. Makanya saya peringatkan kalau kamu masih baru newbie, nggak usah main future dulu, cukup yang di spot saja karena ini risikonya tinggi. Kalau yang future ini uang kamu bisa hilang ya, terlikuidasi. Tapi kalau yang spot uangnya nggak hilang ya, tapi floating loss, maksudnya uang kamu itu, investasi kamu itu menurun, tapi kan nanti kan bisa naik lagi, tapi kan nggak hilang uangnya. Floating lossnya itu masih mengambang ya. Kecuali kalau kamu cut loss ya, berarti habis lah, berarti kamu rugi. Tapi kalau belum cut loss, ya bisa naik lagi. Tapi itu kalau di Bitcoin ya, tapi kalau di meme coin ya, ya tipis harapan lah kalau di meme coin ya.
Karena dia akan semakin anjlok. Kalau Bitcoin turun, dia akan semakin turun lagi. Bahkan kalau nanti Bitcoinnya kembali pulih, belum tentu dia ikut pulih. Bisa jadi dia menjadi nol. Itulah bahaya kalau berspekulasi di koin-koin yang nggak jelas. Jadi cari koin-koin yang jelas, yang punya fundamental. Ya kalau bisa hanya Bitcoin aja itu. Jadi Bitcoin maksimalis ya. Jangan, kalau di altcoin itu tetap punya risiko. Tidak semua alternatif koin atau altcoin itu akan kembali pulih. Ada juga yang jalan di tempat. Nah di sini kamu lihat Bitcoin ini totalnya, ya kamu klik aja di sini kalau kamu buka ya, ya keluar ya. Ya kalau kamu klik itu ada long, ada 775,25 ribu yang terlikurasi itu saat ini ya. Di sini kamu juga lihat likuidasi di bursa, di exchange besar ya. Mulai dari Bybit, di Bybit ada berapa ini? 87,76 juta dolar, Binance, Get.io, ini lengkap ini di sini. Yang longnya berapa, yang shortnya berapa. Ya kamu bisa lihat ini sebagai, ya sebagai pengetahuan kita juga lah ya, supaya kita tahu ini bahayanya kalau kita ambil spekulasi di pasar future, ya harus siap ya, bisa kena likuidasi itu ya uangnya hilang. Ya kita lihat di sini ada real time juga ya, di bawah ini ada real time yang saat ini sedang, yang lagi terlikuidasi saat ini keluar terus ya, berapa nilainya, jamnya jam berapa, ini barusan nih 20.33, ini selalu muncul terus keluar ya. Termasuk koin apa nih? Ada yang, ya ini koin-koinnya, ada yang Bitcoin USDT, Bitcoin USDT, ya di jumlah nilainya berapa, terlikuidasi ya. Gitu ya, ini sebagai pengetahuan aja buat kamu. Silahkan kamu lihat di CoinGlass. Nanti kamu cari aja di situ, di CoinGlass itu. Ya, di sini ada juga apa? Waktu-waktunya. Nah, kamu lihat di menu peta panas likuidasi ya. Ini 1 jam, ini 4 jam, 12 jam, 24 jam. Nanti kamu klik di bagian koinnya, kamu klik di situ, nanti keluar keterangannya. Ya. Cuma yang mengerikannya ini ya, sampai miliar dolar loh. Jadi hari ini tanggal 25 Februari 2025, yang terlikuidasi totalnya itu 1,51 billion US dollar, 1,51 miliar, bukan juta lagi ya, miliar US dollar dalam 24 jam. Wow, luar biasa ya. Terutama yang long. Nah, ini akibat yang masang posisi long yang over leverage. Jadi terlalu pede masang posisi long dengan kalinya terlalu besar ya, mungkin kali berapa gitu. Akhirnya dibantai oleh market. Harganya dikasih turun, otomatis semuanya kehilangan duit ya. Makanya bahaya ini kalau kamu nggak ngerti masalah future. Kalau saya sendiri, saya menghindari ini pasar future ya. Saya lebih nyaman di spot aja, jadi lebih tenang, nggak stres. Jadi kalau udah future ya kita deg-degan terus ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, 5 menit yang akan datang, 10 menit yang akan datang, karena pasar ini penuh dengan manipulasi ya. Mungkin perkiraan kita, spekulasi kita udah betul ya, analisa teknikalnya udah betul, fundamentalnya udah mantap sekali, cuma market itu sering menipu ya, sering kita itu terkena jebakan ya. Ada jebakan long bait, ada yang short bait. Bait itu umpan ya, kita dikasih umpan, kita makan ya, sama kayak ikan ya, dikasih umpan makan ya, akhirnya kena pancing, akhirnya terkena likuidasi. Nah, terkena long squeeze, ada short squeeze ya. Nah, jadi hati-hati untuk teman-teman yang baru terjun di dunia kripto, hati-hati ya, jangan terlalu nafsu, pingin cepat kaya, masuk ke pasar future, pasang leverage yang besar tanpa perhitungan yang jelas, ikut-ikutan saja, akhirnya terlikuidasi. Kemudian video ini bermanfaat. Kamu bisa lihat peta likuidasi ini di CoinGlass ya, di CoinGlass kamu ketik aja di HP kamu, di browser CoinGlass, nanti keluar websitenya. Nanti kamu explore aja di situ menu-menunya sampai kamu menemukan peta likuidasi ini ya. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kamu ya. Begini cara kita melihat berapa banyak orang yang terlikuidasi di market, baik dalam 24 jam, 1 jam, 4 jam, 6 jam. Ini bisa jadi bahan apa namanya? Ya bahan pertimbangan lah bagi kita. Kalau mau masuk future, ya harus siap yang risikonya. Kalau kamu siap kehilangan uang ya nggak apa-apa. Jadi jangan mau untungnya saja, tapi tidak berani dengan risikonya. Nah, risikonya kalau untungnya bisa berlipat ganda ya future ini ya, karena ada pengungkit, ada leverage. Ya, uang yang 1 juta itu bisa dikali 25 juta, bisa jadi 25 juta, bisa kali 50 juta, dan seterusnya. Keuntungannya besar, tapi risikonya juga besar. Tapi kalau kamu punya ilmu, punya perhitungan yang matang, siap dengan risikonya, ya silakan saja. Ya, oke, itu dari saya. Mudah-mudahan menambah wawasan kamu semua, terutama yang masih newbie. Kamu bisa buka-buka di coinglass.com. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya.
dan tombol like-nya. Kita akan selalu kasih edukasi-edukasi gratis di channel YouTube ini seputar dunia kripto dan exchange, saham, juga Bitcoin ya, berita-berita ekonomi, dan mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next video.